Hai teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 3 mata kuliah etnografi Asia Tenggara akan mengkaji sebuah pemahaman tentang negara Myanmar. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui latar belakang dari negara tersebut. Myanmar, dikenal sebagai Burma, merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan India, Bangladesh, Thailand, Laos, dan Tiongkok. Negara ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988 dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon, namun dipindahkan ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005 oleh pemerintahan junta militer. Myanmar telah menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disebut sebagai ASEAN sejak tahun 1997. Sejarah awal Myanmar mencakup berbagai peradaban seperti penduduk berbahasa Tibeto atau Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan. Kerajaan Pagan yang didirikan pada tahun 1050-an oleh orang Bamar menjadi penting dalam sejarah negara ini. Sejak kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol, Myanmar mengalami berbagai perubahan pemerintahan. Pada abad ke-16, negara ini menjadi kekaisaran terbesar di Asia Tenggara di bawah dinasti Taungo. Dan pada abad ke-19, wilayahnya termasuk yang dikuasai oleh dinasti Konbaung. Myanmar menjadi koloni Inggris setelah 3 perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Meskipun awalnya berbentuk negara demokrasi, Myanmar kemudian dikuasai oleh rezim militer setelah kudeta tahun 1962. Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi, dengan populasi sebanyak 57,1 juta orang di pertengahan tahun 2021. Negara ini memiliki masyarakat yang majemuk. Hal tersebut ditandai dengan keberagaman etnik dan bahasa yang mereka gunakan secara resmi. Terdapat 135 etnis dengan variasi subkelompok yang berbeda bahasa di Myanmar. Di Myanmar, terdapat beberapa agama yang dianut oleh warga negaranya. Konstitusi negara tersebut juga menjamin setiap warga negara berhak untuk secara bebas menganut dan menjalankan agamanya. Berikut merupakan keyakinan-keyakinan yang dianut warga negara Myanmar beserta persentasenya menurut tahun 2021 report Pan International Religious Freedom Burma dari laman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sebagian besar penduduk Myanmar menganut Buddhisme Theravada. Adapun kelompok etnis yang menganut agama tersebut diantaranya adalah etnis mayoritas Bamar, disusul dengan San, Arakamon, dan etnis Rakhine, suku yang tinggal di negara bagian Rakhine. Buddhisme Theravada dianut oleh 88% dari 57,1 juta populasi warga negara Myanmar, menjadi keyakinan yang dominan dianut oleh warga negara Myanmar. Kebudayaan Myanmar dan identitas negara pun sangat erat kaitannya dengan agama Buddha. Terdapat 6% dari populasi yang menganut agama Kristen. Kristen merupakan agama terbesar kedua di Myanmar. Sebagian besar dari penganut agama ini merupakan etnis Kachin di utara, etnis Chin, dan etnis Naga di barat. Adapun tradisi agama Kristen yang dominan diikuti adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Agama lain yang dianut oleh warga negara Myanmar adalah Islam. Terdapat sebesar 4% dari 57,1 juta warga negara yang menganut agama Islam. Agama Islam dipraktikkan secara luas di negara bagian Rakhine. Selain Buddhisme Theravada, Kristen, dan Islam, ada pula sejumlah kecil warga negara Myanmar yang menganut agama Hindu, Yudaisme, agama tradisional Cina, hingga animisme. Myanmar merupakan negara yang kaya dengan sejarah, budaya, dan tradisi.
Salah satu tradisi yang paling terkenal di negara ini adalah tradisi suku Kayan. Sebuah tradisi mengenakan kalung cincin besar berwarna emas yang dilakukan oleh kaum wanitanya. Biasanya, mereka memakai cincin leher tersebut sejak dini dengan ukuran yang disesuaikan. Saat usianya bertambah, mereka akan menggantinya dengan cincin leher yang lebih besar. Konon, penggunaan cincin leher ini adalah bagian dari upaya mempercantik diri. Tetapi, sebagian sumber menyebutkan bahwa penggunaan cincin besar ini merupakan upaya untuk membuat wanita suku Kayan tampak tidak menarik, dengan tujuan untuk menghalangi perbudakan yang dilakukan oleh suku saingan. Penggunaan cincin leher telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga, kendati cincin tersebut memiliki bobot yang cukup berat dan berisiko bagi tulang leher, mereka tetap menjalankan tradisi yang sudah ada. Bahkan, semakin berat cincin yang terpasang di lehernya, menandakan bahwa mereka semakin cantik. Selain itu, pemakaian cincin leher adalah penanda bahwa mereka berbeda dengan wanita dari suku lain. Orang-orang Kayan di Myanmar adalah subkelompok dari orang-orang Karenni. Populasi Kayan diperkirakan mencapai 130.000 jiwa, di mana lebih dari setengahnya tinggal di Myanmar. Mereka ditemukan di negara bagian Karenni di sekitar Loiko, Temauso, dan negara bagian San Selatan. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, banyak orang Kayan melarikan diri ke Thailand dikarenakan perang saudara di Myanmar. Mereka mencari perlindungan di Thailand dan sampai saat ini masih tinggal di negara itu. Meskipun beberapa telah berasimilasi dengan penduduk lokal Thailand, tetapi mayoritas dari mereka terus hidup dalam kemiskinan. Secara umum, masyarakat di Myanmar memiliki pakaian tradisional yang mirip dengan sarung yang disebut dengan longyi. Kain besar sepanjang 2 meter ini dililitkan pada bagian bawah tubuh dengan cara yang mirip dengan sarung. Pakaian ini dikenakan dalam aktivitas sehari-hari pada hampir semua kesempatan, baik oleh pria maupun oleh wanita. Perbedaan antara longyi untuk pria dan wanita terletak pada pola serta bagaimana simpul kaitan tersebut diikat. Pria membiarkan simpul mereka menggantung di bagian depan, sedangkan wanita akan menyelipkannya di bagian dalam. Myanmar dikenal sebagai negeri 1000 pagoda. Negara ini memiliki beragam situs arkeologi yang menakjubkan, seperti kota kuno Bagan yang dikenal memiliki ratusan candi. Bagan dianggap sebagai salah satu situs arkeologi terbesar di dunia, di samping juga dinilai sebagai salah satu tempat paling spektakuler di Asia. Di masa lalu, Bagan merupakan ibu kota kerajaan Pagan di kawasan Burma, kerajaan pertama yang menyatukan berbagai wilayah. Selama kerajaan-kerajaan berdiri bersamaan pada abad ke-11 dan abad ke-13, terdapat lebih dari 10.000 kuil Buddha, pagoda, dan biara yang membangun kota Bagan, di mana lebih dari 2.200 kuil dan pagoda tersebut masih berdiri hingga saat ini. Sebagai negara yang dikenal memiliki banyak pagoda, tentu saja pagoda-pagoda di Myanmar tidak hanya berada di kota Bagan, melainkan di tempat-tempat lain di seluruh kawasan negeri ini. Salah satu pagoda yang paling terkenal di negeri ini adalah pagoda besar yang terdapat di kota Yangon, yang menjadi ikon bagi Myanmar dan sekaligus menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pagoda ini memiliki warna yang tampak cerah karena dilapisi lebih dari 60 ton emas. Dan jika dilihat hingga ke bagian atas, akan tampak pula berlian asli tanpa cacat seberat 15 gram.
Ditambah lagi dengan ribuan berlian lainnya yang menghiasi patung-patung dan paviliun. Selain dikenal dengan sejarah, budaya, dan peninggalan arkeologinya, Myanmar juga kental dengan kepercayaan tradisional. Salah satu contohnya adalah tidak adanya angka 4 di negara ini. Di Myanmar, angka 4 dianggap sebagai angka pembawa sial. Hal ini karena dalam bahasa Myanmar, kata 4 memiliki bunyi yang mirip dengan kata mati. Oleh karena itu, di Myanmar tidak ada yang menggunakan angka 4 dalam nomor telepon, nomor kamar hotel, dan lain sebagainya. Di samping kaya dengan sejarah dan budaya, Myanmar juga dikenal sebagai negara penghasil rubi terbesar di dunia. Sebagian besar produksi rubi di dunia berasal dari daerah Mogok di Myanmar. Myanmar juga dikenal sebagai negara penghasil giok, safir, dan batu mulia lainnya. Batu giok, safir, dan batu mulia Myanmar adalah jenis batu permata yang terkenal karena keindahannya. Jika selama ini batu giok dinilai sebagai batu berharga dalam banyak kebudayaan di seluruh dunia, maka batu giok yang paling terkenal dan berharga adalah giok yang berasal dari Myanmar. Batu giok Myanmar memiliki kualitas yang sangat dihargai karena memiliki warna hijau lembut serta transparansi yang sangat baik.